Yang kesembilan, menghalalkan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Seperti yang tadi saya sampaikan, nikah hanya cukup dengan mahar dan hakim atau orang yang menikahkan, tanpa wali, tanpa saksi. Ya. Jadi asalkan ada orang yang ditunjuk sebagai pengganti KUA atau dari KUA, atau orang yang mereka sebut sebagai tokohnya, mereka boleh menikah. Ya, dengan akad, yang penting ada maharnya, ada waktu perjanjiannya, berapa lama. Dan yang lebih luar biasa lagi, ya, seorang wanita boleh nikah mut'ah dalam waktu yang bersamaan lebih dari satu orang. Ya, hari ini sedang menikah mut'ah dengan A selama seminggu, kemudian ketemu sama B, nikah mut'ah selama 1 bulan, itu boleh. Yang kami sangat sayangkan, Ustadz JAT tidak membawakan satu dalil pun. Yang ada hanyalah dongeng belaka. Sekarang mari kita lihat, apakah riwayat mut'ah itu ada di dalam kitab ulama muslimin. Di dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah dan Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 1023, telah mengabarkan kepada kami Ibn Juraij, telah mengabarkan kepadaku Abu Zubair. Dia berkata, aku pernah mendengar Jabir bin Abdillah berkata, kami melakukan mut'ah dengan mahar segenggam kurma dan gandum selama beberapa hari pada zaman Rasulullah dan zaman Abu Bakar, sampai Umar melarangnya sehubungan dengan kasus Amr bin Huraith. Di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, jilid 23 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1998, halaman 306. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, kami melakukan mut'ah pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar, sampai Umar melarang kami pada akhir masa kekhalifahannya, yaitu nikah mut'ah. Syuaib Al-Arnaud berkata, sanadnya sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Dengan riwayat yang terdapat dalam Musnad Ahmad dapat menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak pernah mengharamkan mut'ah. Terbukti bahwa sahabat Nabi yaitu Jabir bin Abdillah telah mengakui sesungguhnya praktik nikah mut'ah itu masih dilakukan para sahabat dan kaum muslimin di zaman Khalifah Abu Bakar dan separuh dari masa kekhalifahan Umar. Dan riwayat ini sahih. Karena itu, dalam kesempatan lain Asma membenarkan apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas yang terdapat di dalam kitab Nuqab Al-Afkar fi Tankih Mabani Al-Akhbar karya Al-Aini, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 10 yang diterbitkan oleh Wizara Al-Awqaf Al-Islamiyah, cetakan pertama tahun 2008, halaman 340. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair yang berkata, aku mendengar Abdullah bin Zubair berkhutbah menyindir Ibn Abbas dengan mencelaknya karena pendapatnya tentang nikah mut'ah. Ibn Abbas berkata, di dalam menanggapi sindiran Abdullah bin Zubair, hendaknya menanyakan hal tersebut kepada ibunya jika dia benar. Maka Abdullah bin Zubair bertanya kepada ibunya, yaitu Asma binti Abu Bakar, dan dia menjawab, benar apa yang dikatakan Ibn Abbas, seperti itulah keadaannya, yaitu tentang nikah mut'ah memang diperbolehkan. Kemudian Ibn Abbas berkata, jika aku ingin, aku akan sebutkan nama-nama dari bangsa Quraisy yang dilahirkan dari hasil nikah mut'ah. Al-Aini berkata, sanadnya sahih dan para perawinya terpercaya. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya Al-Qurtubi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Al-Maliki, jilid 6 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 2006, halaman 220. Al-Qurtubi menukil kalimat Abu Bakar At-Turtusi, tidak ada yang membolehkan nikah mut'ah kecuali Imran bin Husain, Ibn Abbas, sebagian sahabat, dan sekelompok Ahlul Bait. Dalam kitab At-Tamhid 5 fil Muwatta,
karya Ibn Abdil Bar, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Al-Maliki. Jilid 10, cetakan tahun 1981, halaman 111 sampai 112. Ibn Abdil Bar berkata, adapun para sahabat, mereka berbeda pendapat tentang nikah mut'ah. Sedangkan Ibn Abbas berpendapat boleh dan halal. Tidak ada perbedaan di antara ulama tentang hal itu, yaitu tentang pendapat Ibn Abbas. Dan kebanyakan sahabatnya pun berpendapat demikian. Di antaranya adalah Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Jubair, dan Tawus. Juga telah diriwayatkan tentang kehalalan dan bolehnya nikah mut'ah dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah. Keduanya adalah sahabat Nabi SAW. Dalam kitab Al-Muhalla bil Athar, karya Ibn Hazm, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 9 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2003. Halaman 129. Ibn Hazm berkata, telah tetap dihalalkannya, yaitu nikah mut'ah, oleh sekelompok salaf dari setelah wafatnya Rasulullah. Di antara salaf tersebut adalah berasal dari kalangan sahabat, seperti Asma binti Abu Bakar, Jabir bin Abdullah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin Huraith, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Salamah. Pertanyaan kami untuk Ustadz JAT, bagaimana penilaian Ustadz JAT terhadap sikap para sahabat Nabi yang masih menghalalkan dan membolehkan nikah mut'ah? Sekarang kami akan berikan hadiah untuk Ustadz JAT dari fatwa ulama yang Ustadz JAT ikuti. Dalam kitab Majmu Fatawa, karya Ibn Baz, salah satu ulama Wahabi, jilid 4, yang diterbitkan oleh Darul Qasim, cetakan pertama tahun 1420 Hijriah, halaman 29 sampai 30. Nikah dengan niat untuk dicerai setelah beberapa waktu. Pertanyaan, saya mendengar ucapan dari salah satu rekaman kaset bahwa Anda telah memfatwakan diperbolehkan nikah di negeri rantau, di mana seseorang bermaksud untuk meninggalkan istrinya setelah masa tertentu bila habis masa tugasnya. Lalu apa bedanya nikah semacam ini dengan nikah mut'ah? Dan bagaimana kalau si wanita melahirkan anak? Apakah anak itu dibiarkan bersama ibunya yang sudah ditalak di negeri rantau itu? Saya mohon penjelasannya. Ibn Baz menjawab, benar, telah keluar fatwa dari Lajnah Daimah, lembaga keagamaan tertinggi di kerajaan Arab Saudi, di mana saya adalah ketuanya, bahwa dibenarkan nikah dengan niat talak sebagai urusan hati antara hamba dan Tuhannya. Jika seseorang menikah di negeri rantau dengan niat bahwa kapan saja ia selesai dari masa belajar atau tugas kerja atau lainnya, ia akan menceraikan istrinya, maka hal itu dibenarkan menurut jumhur ulama, dan niat talak semacam ini adalah urusan antara dia dan Tuhannya dan bukan dijadikan syarat nikah. Perbedaan antara nikah ini dan nikah mut'ah adalah, dalam nikah mut'ah disyaratkan masa tertentu seperti sebulan, 2 bulan, setahun atau 2 tahun, dan semisalnya. Jika masa tersebut habis, maka pernikahan tersebut berakhir atau gugur dengan sendirinya. Inilah nikah mut'ah yang batil itu. Tetapi jika seseorang menikah sesuai sunnah Allah dan sunnah Rasulnya, tetapi dalam hatinya berniat untuk mentalak istrinya bila tugasnya berakhir di negeri rantau, maka hal itu tidak merusak akad nikah. Niat itu bisa berubah-ubah, tidak pasti, dan tidak dijadikan syarat nikah. Niat semacam ini hanyalah urusan dia dan Tuhannya, dan cara ini merupakan salah satu sebab terhindarnya dia dari perbuatan zina dan kemungkaran. Inilah pendapat mayoritas ulama. Kami serahkan kepada pemirsa di dalam menilai fatwa tentang pernikahan semacam ini.